Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit dan 7 Guruh. Pelaksana kegerakan kuda putih. Ya, ini sesi yang ke-10. Namun demikian, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan lewat mimpinya Bu Sondang tadi, ya, diingatkan enggak tentang CBFC, ya, CBFC, Christ Body Fellowship Center, yang masih kecil-kecil, ya, remaja mungkin belum ingat, ya. Itu kita pernah rapat, ya, waktu itu Bu Joni itu masih beribadah di sini. Sudah saya ingatkan, ya. Kita diperintahkan oleh Tuhan membangun Christ Body Fellowship Center. Dan setelah sekian lama, malaikat surga itu datang mengatakan bahwa itu nanti akan terlaksana. Namun demikian, kurang lebih sudah 20 tahun lebih, ya, kita belum melihat wujudnya. Tapi kalau sekarang tahun 23 kita diingatkan tentang CBFC, Christ Body Fellowship Center. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itu paling tidak memberitahu kita bahwa apapun yang kita lakukan, yang hierarki lakukan melalui kegerakan Kitab Wahyu ini, semuanya itu nanti akan terwujud dan itu tetap menjadi ingat-ingatan di surga. Jadi tentang CBFC, tentang hierarki, tentang ketetapan masa, ya, dan yang lain-lainnya, semua yang disampaikan di dalam pewahyuan Kitab Wahyu sejak tahun 87 sampai sekarang, semua itu tertulis di surga dan semuanya itu nanti akan dilaksanakan, akan terlaksana. Baik itu kegerakan kuda putih, panen raya, hierarki, ketetapan masa, dan lain-lainnya itu nanti akan terlaksana. Sedangkan CBFC yang tidak seorang pun mengatakannya, dari surga diingatkan tentang CBFC. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu Tuhan sanggup mewujudkan. Seperti yang akhirnya diakui oleh Ayub di dalam pasal yang terakhir, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apapun yang sudah direncanakan. Ya, sedangkan yang dikasih mimpi Bu Sondang itu tentunya kebijaksanaan surga. Kalau yang mimpi saya lagi, atau mungkin anak-anak, wah Bunda itu halunya terlalu tingkatnya dewa tertinggi. Lah, tapi kalau orang lain, ya, tentu kita meyakini bahwa itu Bu Sondang bukan halu tingkat dewa, ya, tetapi memang petunjuk Tuhan mengatakan demikian. Karena memang harus ada fellowship center, entah itu wujud nanti seperti apa, Bapak Ibu Tuhan, untuk mewadahi apa yang ditulis di dalam Ibrani pasal 12, ya, ayat 22 dan selanjutnya, bahwa perhimpunan Sion itu terdiri dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, para malaikat, kemudian orang-orang yang rohnya sudah sempurna atau orang-orang yang sudah mati, ya, kemudian jemaat anak sulung, dan di situ, ya, darah Kristus itu memegang peranan. Dan saya, ya, sebelum berangkat ke Klaten itu saya minta supaya nanti hambanya menunjukkan diri, ya, kepada orang-orang yang dikenan Tuhan. Kemudian supaya sebagian dari mereka tuh melihat, ya, bahwa alumni itu bukan cuma yang masih dalam darah daging, tetapi semua yang sudah rohnya sudah sempurna itu bisa datang. Ya, ini sekilas tentang kesaksian para hamba Tuhan tadi. Demikian juga Pak Buyung, ya, kalau proses itu terlalu berat sekali, ada warna merah tentunya berganti warna biru, ya.
dan tentunya sampai kepada warna ungu dengan dasar tetap warna putih. Ya. Tema kita kali ini adalah Satria Piningit dan 7 Guruh. Ya. Itu pelaksana kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih adalah kegerakan besar yang dilakukan Zaitun Liar, ya. Kurang turun. Ya. Yang dilakukan oleh Zaitun Liar, tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa untuk mentobatkan Israel dan Yahudi secara nasional. KPR 2 ayat 36 mengatakan seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau pada waktu KPR 2 ini ya 2000 tahun yang lalu pada hari raya Pentakosta, Rasul Petrus berkhotbah dengan beraninya supaya semua orang Israel itu tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Lah itu nanti juga harus didengung-dengungkan di dalam kegerakan kuda putih sehingga secara nasional ya Zaitun asli itu dicangkokkan kembali. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu ngasih Tuhan ya, singkatnya begitu, kegerakan kuda putih adalah penginjilan kepada Israel sampai seluruh bangsa secara nasional percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias dan Raja. Keberhasilan kegerakan kuda putih adalah pemeteraian 144.000, mereka itu dibaptis air, kemudian dibaptis dengan Roh Kudus. Orang yang dibaptis Roh Kudus itu dimeteraikan. Itu Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 ya. Kegerakan kuda putih adalah salah satu bagian dari keputusan Tuhan tentang akhir zaman yang mana Tuhan itu percayakan kepada malaikat Garuda dan hierarki 568. Itu Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Sedangkan yang harus diselamatkan adalah Yesaya 46 ya, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Penyelamatan Israel. Sekalipun sudah sampai masa tuanya, Tuhan tetap menggendong ya dan menyelamatkan, menanggung. Bapak yang kasih Tuhan, demikian juga kegerakan kuda putih itu merupakan kerja keras dari penggarap-penggarap kebun anggur. Dalam artian penggarap-penggarap yang baru untuk menghasilkan buah kerajaan. Jadi pemeteraian 144.000 itu merupakan salah satu hasil dari kebun anggur. Ya, Matius 21 ayat 43. Lah, kita sebagai penggarap-penggarap baru harus bekerja keras di dalam kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Mari tolong dibacakan. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Terima kasih. Kegerakan kuda putih itu yang membuka meterainya itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi meterai 1 sampai meterai ke-7, meterai ke-7 itu Wahyu pasal 8 ya, ayat 1, itu yang membuka meterai itu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan membuka dengan kunci Daud itu ya, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Ya, jadi yang membuka meterai itu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang punya kunci meterai 1 itu Guruh ke-1 dari Indonesia. Kemudian yang memimpin di lapangan itu malaikat Garuda ya, sesuai dengan Yesaya 46 ayat 9 sampai 11, sesuai dengan Matius 21 ayat 43, sesuai dengan KPR 17 ayat 31 ya. Kemudian pekerja atau panitianya itu adalah 1, 7, 70, 490 dan
semua suku, kaum, bangsa dan bahasa. Bapak yang kasih Tuhan, tiap-tiap suku, ya, bahasa, kaum dan bangsa. Kemudian Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31, ya, di sana dikatakan bahwa goyim atau zaitun liar harus menunjukkan kemurahan yang sempurna. Jadi goyim yang mau masuk ke gerakan kuda putih itu tidak boleh pelit, tidak boleh holit, tidak boleh cetil, tapi harus menunjukkan kemurahan yang sempurna untuk mengikuti kegerakan dengan menyerahkan ketujuh perkara. Wahyu 5 ayat 12, yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian ayat Roma 11 ayat 11 sampai 14, mari tolong dibacakan Pak Rusman. Roma 11 ayat 11 sampai 14. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ya, perhatikan, jadi bangsa-bangsa lain yang diselamatkan karena pelanggaran penolakannya Israel itu harus mampu membuat Israel cemburu. Terus ayat yang ke-12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ya, kalau kejatuhannya, pelanggaran dan penolakannya Israel itu menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain, apalagi nanti kalau Israel itu menjadi sempurna, berkatnya semakin besar. Terus Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ayat 14. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Ya, ayat 11 dan ayat 14 tadi dikatakan kita harus mampu membangkitkan cemburu di dalam hatinya orang Israel. Ya, jadi goyim yang sudah beroleh keselamatan lewat pelanggaran penolakannya Israel terhadap Tuhan Yesus Kristus itu harus mampu membuat Israel cemburu. Cemburu itu jealousy, ya, bahasa Grekanya parazelu, ya, parazelo. Artinya yang pertama itu simulate alongside, artinya merangsang bersama-sama. Harus ada kerjasama dari ketujuh guruh dan hierarki untuk membangkitkan, merangsang gairahnya orang Israel, orang Yahudi untuk kembali mengasihi Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal 2 itu. Tuhan itu teringat kepada Israel, kepada kasihnya yang mula-mula ketika mereka itu pengantin baru. Ya, rela berjalan di padang gurun yang tiada tetaburannya, yang gelap gulita, lekak-lekuk, penuh dengan binatang buas, namun mereka setia. Ya, Tuhan itu mau kita bangsa kafir ini membangkitkan gairahnya Israel untuk kembali mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi, seperti Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 itu. Ya, kemudian membangkitkan cemburu atau jealousy tadi adalah excite to rivalry, ya, membangkitkan gairah persaingan. Membangkitkan gairah persaingan, perlombaan, pertandingan. Jadi kegerakan kuda putih itu harus mampu membangkitkan, ya, membawa Israel Yahudi itu masuk dalam pertandingan, masuk dalam perlombaan, masuk di dalam persaingan dengan kita. Tentu bukan persaingan perlombaan yang negatif, ya, tentu perlombaan untuk membangun tubuh Kristus, perlombaan untuk percaya, perlombaan untuk bertobat, perlombaan untuk lahir baru, perlombaan untuk kepenuhan Roh Kudus, perlombaan untuk menekuni pengajaran, perlombaan untuk menjadi pelita emas, perlombaan untuk menyembah, merubah tirai, sampai perlombaan untuk menjadi mempelai Tuhan. Kita harus mampu membangkitkan, harus mampu mengadakan satu perlombaan pertandingan, ya, persaingan di dalam diri orang Israel. Kemudian yang ketiga, jealousy atau paraselu tadi artinya provoke to
emulation, ya, memancing terjadinya perlombaan, sama, memancing terjadinya perlombaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayo ikut lomba, nanti hadiahnya begini mungkin ya, seperti kalau kita MP3 itu, ya. Kemudian di dalam Roma pasal 11 ayat 17 sampai 22 tidak usah dibaca karena itu sudah ayat-ayat hafalan, ya. Zaitun liar itu jangan sombong, tetapi takut akan Tuhan. Kalau yang asli saja bisa dipatahkan atau tidak disayang, demikian juga zaitun liar itu bisa, ya, berhasil. Kalau kemudian tidak tahu diri, sangat mudah untuk dipatahkan, sangat mudah untuk gugur. Kalau yang asli saja bisa dipatahkan, apalagi yang cuma cangkokan. Sebab itu jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan kemudian merendahkan Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian jika Israel bertobat dari ketidakpercayaannya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian bertobat menjadi percaya, maka mereka pun dicangkokkan kembali. Jadi intisari dari Roma pasal 11 itu seperti itu. Kita punya tugas membangkitkan gairah mereka untuk kembali pada kasih mula-mula. Kita punya tugas untuk membangkitkan gairah mereka untuk masuk dalam perlombaan rohani yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, namun demikian sejak zaman purba itu banyak orang yang membenci Israel. Nah, kita sebagai zaitun liar jangan sampai ikut-ikutan seperti itu, karena kita nanti kalau kita sudah dicangkokkan kemudian kita menjadi salah, sangat mudah untuk dipatahkan kembali dan dibuang menjadi ranting-ranting kering. Kita baca Mazmur 83. Mazmur 83 ayat 4. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Terus. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau, penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Nah, Moab, ini persekutuan, dan orang Hagar. Ya, persekutuan mereka itu. Kita langsung ayat 12. Ayat 12. Yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya, marilah kita duduki tempat-tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah itu berarti apa, saudara? Rumah Allah, bait Allah, Yerusalem. Ya, ini sudah dinubuatkan oleh Raja Daud bahwa itu akan terjadi. Kemudian kita baca juga Yeremia 31 ayat 36-37. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Ya, bahwa bangsa Israel itu tidak mungkin berhenti untuk menjadi bangsa di hadapan Tuhan. Artinya akan terus ada, terus mari. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Artinya sekalipun mereka itu melakukan pelanggaran, melakukan penolakan, melakukan kejahatan, bahkan membunuh Mesias, 1 Tesalonika 2 ayat 15, tapi mereka tetap akan diampuni dan ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca Roma 25 ayat 31, ya. Dikatakan bahwa ketetapan Tuhan untuk menyelamatkan Israel itu tidak bisa ditawar-tawar. Jikalau nanti waktunya sudah genap, jumlah bangsa-bangsa lain masuk ke dalam bilangan yang ditetapkan Tuhan, maka keselamatan itu akan kembali kepada seluruh orang Israel Yahudi, bahwa mereka itu akan diselamatkan. Memang tadinya mereka itu, ya, Israel itu adalah seteru salib, tetapi mereka itu pilihan Tuhan. Kita goyim ini bukan pilihan Tuhan, tapi kita sangat merangkul, mencintai, menyayangi salib itu. Dikatakan tadi tetap pikul salib sampai mati, ya, artinya sampai detik-detik terakhir.
tetap pikul salib sampai Tuhan datang, ya. Kemudian kalau kita baca Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, tidak usah dibaca, nanti dibaca di rumah ya. Tentu di antara saudara sudah hafal bahwa tubuh Kristus itu harus terdiri atas Israel dan Goyim. Ya. Goyim itu tadinya tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak punya bagian atas janji-janji Tuhan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya. Namun sekarang oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang dulu ya jauh, sekarang menjadi dekat oleh darah anak domba, darah Kristus. Israel dan Goyim akhirnya dipersatukan, tembok pemisah yaitu perseteruan itu dirobohkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Sudah bayangkan kalau permusuhan antara Israel dan Goyim saja bisa tembok perseteruan, ya, bukan cuma sekedar sekat kecil, tapi tembok perseteruan itu bisa dirobohkan oleh darah Kristus. Apalagi perseteruan di antara kita yang sekatnya mungkin lebih tipis. Kalau kita masing-masing menghargai darah Kristus, maka tembok perseteruan itu harus dirobohkan. Mustahil kita akan bisa merobohkan ya tembok perseteruan antara Israel dan Goyim dengan darah Kristus. Itu tentunya melalui pemberitaan ya. Kalau kita sendiri tidak bisa merobohkan tembok perseteruan. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemudian oleh darah Kristus yang mati di kayu salib, saat dia menanggung dosa semua manusia yang percaya kepadanya, Bapak yang kasih Tuhan, keduanya itu dibangun menjadi rumah Allah, menjadi tubuh Kristus dengan dasar PL dan PB, para nabi dan para rasul, Kristus sebagai batu penjuru. Nanti kalau sudah masuk pembangunan tubuh Kristus, maka orang Israel, orang Yahudi itu tidak mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu batu sandungan dan batu sentuhan, tetapi akan mengakui bahwa Kristus itu adalah batu yang mahal, batu penjuru yang terpilih. Itu nanti akan terjadi demikian melalui kegerakan kuda putih ya. Kemudian Bapak Ibu ngasih Tuhan ya, kegerakan kuda putih itu berbarengan, beruntun. Ya, jadi 7 meterai itu berbarengan di dalam kegerakan kuda putih. Dalam waktu 9 bulan itu ke-7 meterai itu dibuka satu persatu oleh Tuhan. Jadi kegerakan kuda putih itu tidak bergerak sendiri selama 9 bulan, tidak, tetapi langsung kuda putih dibuka meterainya. Kemudian kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, kemudian meterai kelima, keenam. Meterai keenam itu saatnya pemeteraian. Kemudian meterai ke-7 itu dibuka di bait Allah. Ya, saya menyebutnya bait Allah karena orang banyak tidak paham. Padahal kitab Wahyu pasal 11 ayat 19, ketika bait Allah itu dibuka, tabut perjanjian kelihatan. Ya, tabut perjanjian kelihatan ya. Jadi kegerakan kuda putih itu terjadi di tengah-tengah 7 meterai yang dibuka. Saudara bisa bayangkan. Itu menunjukkan betapa berat, betapa sulit, betapa maha berat, maha sulit. Setiap saat kita berhadapan dengan bencana, ya musibah. Di sini 1.000 orang mati, di sini 10.000 orang mati, tetapi kita tetap bergerak. Jadi kegerakan kuda putih itu terjadi di tengah-tengah pembukaan 7 meterai, ya. Dan itu Bapak yang kasih Tuhan, kalau penyucian pendamaian untuk Goyim, ya, itu Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 5. Untuk Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia, itu penyuciannya Wahyu pasal 2-3 tepatnya, tetapi waktunya pasal 1 sampai pasal 5. Ketika 7 jemaat itu disucikan, hasil akhirnya adalah Wahyu pasal 4. Terwujud bait suci asal Goyim. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Lah penyucian pendamaian untuk Israel itu kapan? Penyucian dan pendamaian untuk Israel itu saat meterai ke-1 dan meterai ke-7 itu dibuka.
Ya, saat meterai ke-1 sampai meterai ke-7 itu dibuka, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu penyucian untuk Israel dan goyim sisa. Ya, goyim yang tersisa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Penyucian babak yang kedua yang terjadi pada saat 7 meterai itu dibuka, di tengah-tengah kegerakan kuda putih ada kuda merah hitam kelabu, meterai yang ke-5, meterai ke-6. Bapak Ibu, hasil akhirnya adalah meterai, ya, di meterai 12 suku Israel yang berjumlah 144.000, ya, Wahyu pasal 7 ayat 1 dan seterusnya tadi. Mereka itu mengalami penyucian dan pendamaian, tetapi melalui suatu proses yang sangat berat sekali, Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan baca Yeremia pasal 30 ayat 1 dan seterusnya. Janji pemulihan Israel. Agak cepat saja. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, inilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Tidak ada damai, karena memang damai sudah diambil dari muka bumi, itu kuda merah, ya. Terus? Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Nah, jadi penyucian Israel itu sengsaranya seperti orang yang melahirkan, bahkan laki-laki pun merasakan sakit bersalin, ya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, Bapak yang kasih Tuhan, tidak ada damai karena kuda merah tadi. Terus, maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Nanti dibaca di rumah langsung ayat 24. Ayat 24. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Nah, pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu, bahwa murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Apa itu? 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah itu nanti akan beruntun terjadi pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi penyucian pendamaian untuk Israel itu adalah saat meterai ke-1 sampai meterai ke-7 dibuka. Bagi Israel itu kesengsaraannya begitu dahsyat seperti perempuan yang melahirkan. Laki-laki pun merasakan kesakitan saat melahirkan. Bapak yang kasih Tuhan, itu terjadi di tengah-tengah Mesabo, ya. Sampai mereka mengatakan tidak ada damai. Ya memang ketika kegerakan kuda putih langsung disusul kuda merah. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kegerakan putih yang akan berlangsung 9 bulan itu secara beruntun meterai ke-1 sampai meterai ke-7 itu dibuka. Ya, itu penyelamatan Israel terjadi di tengah-tengah meterai 1, meterai ke-7 dibuka. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau goyim, ya,
untuk mengalami penyucian pendamaian Wahyu 2:3 ya, itu menggunakan telinganya untuk mendengar suara Roh Kudus, kemudian bertobat, maka mereka sudah tidak bisa mati. Sudah perhatikan. Jadi kalau kita hierarki, kita goyim, kita zaitun liar, goal di dalam penyucian ya 2 tahun. Efesus sampai Smyrna, ya Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia itu nanti goal menggunakan telinganya, mendengarkan suara Roh Kudus dan betul-betul bertobat. Maka sejak saat itu dibangun menjadi Wahyu pasal 4 bait Allah, kita sudah tidak bisa mati. Bapak Ibu kasih Tuhan, sudah tidak bisa mati. Sehingga ya ada 2 jenis penyucian dan pendamaian. Yang satu untuk goyim Wahyu pasal 1 sampai 5 yang berhasil dibangun jadi rumah Tuhan atau Wahyu pasal 4. Kemudian mereka itu nanti menyerahkan ke-7 perkara. Ya Wahyu pasal 5 ayat 12, bukti kerinduan, kemurahan dan kasihnya kepada Tuhan dan sesama, rela jadi budak rodi bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya rela bekerja keras, mati-matian, habis-habisan untuk penyelamatan Israel, untuk mewujudkan bait suci yang harus terdiri dari Israel dan Goyim. Kemudian rela menjadi tokoh anti fasilitas garis keras dengan menyerahkan ke-7 perkara untuk anak domba yang membuka ke-7 meterai. Jadi puncak tabisan kita tuh di sana. Kalau sekarang mungkin saudara belum bisa dikatakan budak rodi, karena kadang-kadang begitu sulit untuk disuruh, ya, begitu sulit untuk disuruh, begitu sulit untuk dimintain tolong. Tapi nanti kalau masuk ke gerakan kuda putih, kita tidak mentahbiskan diri sebagai budak rodi yang bekerja, tidak diupah tapi mempersembahkan. Kitab Hakim-Hakim mengatakan demikian, ya. Kitab Yosua mengatakan demikian, ya. Untuk terwujudnya tubuh Kristus, Bapak yang kasih Tuhan, untuk bertobatnya Israel, untuk lahir barunya Israel, mencari kayu bakar dan air untuk bait suci. Dan kemudian, ya, kalau kita tidak menjadi tokoh anti fasilitas garis keras, yang nanti puncaknya kita diberkati hebat, 7 perkara, kemudian sekejap kemudian harus diserahkan untuk kegerakan kuda putih. Bapak kasih Tuhan, yang kita tidak goal di situ, ya tentunya mati. Bapak kasih Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, penyucian pendamaian pada saat 7 meterai dibuka diperuntukkan bagi Israel dan sisa Goyim. Sisa Goyim itu nanti saudara bisa baca, ya, Wahyu pasal 7 ayat 9. Sisa Goyim dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa dan bahasa yang membawa palem itu, ya. Israel selebihnya dan Goyim dan segala bangsa, suku, kaum dan bahasa yang jumlahnya tidak terhitung. Bapak Ibu ngasih Tuhan, namun 2 kelompok tadi masuk Great Tribulation, ya, ayat 14 dari Wahyu pasal 7. Ya, mereka tuh masuk Great Tribulation. Mereka akan digembalakan oleh anak domba, dituntun ke mata air kehidupan. Wahyu pasal 7 ayat 14. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memang bukan Israel, tetapi kita Goyim. Ya, kalau kita gagal dari penyucian pendamaian Wahyu pasal 2 dan 3 dan gagal tidak bisa dibangun bait Allah, maka ada yang namanya dihapus dari kitab hayat, ada yang dimasukkan neraka mati yang kedua, ada yang dibuang sebagai ilalang, ya. Oleh sebab itu saudara perhatikan dan kemudian kalau saudara sembahyang, kalau saudara bermeditasi, ya, kita masing-masing koreksi diri untuk banyak-banyak minta ampun. Minta ampun itu harus vertikal dan horizontal. Ada memang pelayanan penyucian dan pendamaian, ya, yang dilayani Imam Besar Melkisedek, Imamat pasal 16, tetapi setiap saat kita diberi kesempatan untuk berdamai. Seperti Matius pasal 5, kalau kita mempersembahkan kurban, kita rasa ada hal yang tidak beres, selesaikan dulu. Ya, kalau kita ikut membangun kerajaan surga di bumi, Matius pasal 6, maka kita harus berdamai. Kalau kita tidak bermakrifat, Markus pasal 11, ya, ada hal-hal yang ganjil,
kita berdamai, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian penyebab gagal jadi mempelai, ya. Penyebab gagal jadi mempelai. Ya. Kalau yang masuk Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya, itu kan mereka itu masuk Great Tribulation. Orang banyak yang tidak terhitung yang membawa daun palem. Mereka memang digembalakan, anak domba dibawa ke mata air kehidupan. Tetapi Israel yang berhasil, ya, masuk penyucian pendamaian dengan nilai yang bagus, mereka itu masuk di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 dimeterai 144.000, masing-masing 12.000. Nah yang gagal, ya yang di bawahnya tadi yang masuk kesusahan besar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Sedangkan kita akan melihat penyebab gagal jadi mempelai, ya. Kalau Wahyu pasal 5 ayat 12, persembahannya goyim atau imamat rajani itu adalah kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Tetapi orang yang masuk Great Tribulation, kita baca Wahyu pasal 7 ayat 9. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, yang kebiasaan memegang daun palem itu Israel, ya, dalam perayaan menjelang Paskah itu. Namun di sini dikatakan orang yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa, berarti ini goyim juga. Bapak yang kasih Tuhan, ini adalah orang-orang yang berasal dari Wahyu pasal 18 ya ayat 45 itu ketika Tuhan Yesus berseru, "Hei umatku, keluarlah dari Babel." Bapak yang kasih Tuhan, orang banyak ini keluar kemudian masuk di dalam himpunan orang banyak yang tidak terhitung banyaknya itu. Terus dibaca terus sampai ayat terakhir. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya." Ya, sudah perhatikan ayat 12 ini, nanti kita akan fokus ke situ. Terus? Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba." Ya, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kesusahan yang besar itu bahasa Inggrisnya Great Tribulation. Terus? Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, ini Bapak yang kasih Tuhan ya. Orang yang masuk penyucian pendamaian babak kedua berbarengan dengan orang Israel. Ya, mereka ini orang yang masuk kesusahan besar, Great Tribulation. Mereka ini orang yang mempersembahkan ketujuh perkara. Tadi Wahyu pasal 7 ayat 12, mereka mempersembahkan puji-pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, ya, kemudian hormat, kekuasaan dan kekuatan. Ada perbedaan, ya, yaitu kalau Wahyu 5 ayat 12 itu ada persembahan kekayaan, tetapi di dalam Wahyu 7 ayat 12 tidak ada persembahan kekayaan. Mereka itu orang yang paling suka bersyukur, ya. Jadi penyebab kegagalannya ya di satu perkara tadi, ya. Syukur itu bahasa Inggrisnya thanksgiving. Bersyukur itu bahasa Inggrisnya thanksgiving. Kalau bahasa Yunaninya Eucharistia.
ekaristia, ekaristi. Ya, sementara definisinya itu adalah gratitude, ya, gratitude. Jadi thanksgiving atau ekaristi itu, ya, atau syukur itu definisinya adalah berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, aktif, ya, actively. Artinya mereka itu orang yang sangat aktif, orang yang sangat giat, orang yang sangat sibuk, orang yang sangat menyukai keramaian di dalam pelayanannya, ya, aktif, orang yang sangat aktif. Grateful language, bahasa, mereka itu punya bahasa untuk bersyukur, ya. Kemudian to God as an act of worship, mereka itu beribadah kepada Allah dalam ibadah praise and worship. Mereka itu orang yang ahli di dalam praise and worship, sangat ahli di dalam bersyukur. Thanksgiving itu artinya bersyukur. Namun demikian, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, mereka mengabaikan persembahan kekayaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak usah melihat siapa, ini Alkitab saja. Ya, Wahyu 5 ayat 12 dan Wahyu 7 ayat 12. Perbedaannya tuh di situ. Saudara perlu tahu, ikatan harta itu menduduki posisi tertinggi, kejatuhan nomor 1. Kejatuhan paling tinggi itu kejatuhan di bidang harta. Kalau orang itu jatuh di bidang harta, nanti Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Kita akan melihat Matius pasal 6. Ayat 21 dan sampai 24. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu uang, ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya itu adalah orang yang mulutnya itu bersyukur, menyembah, worship kepada Tuhan. Tetapi hartanya itu dia tuh, ya, pada hatinya itu dia tuh mengabdi kepada Mamon. Mengabdi kepada Mamon. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau manusia mungkin bisa dikelabui, waduh hebat sekali, oh aktifnya, giatnya, ramenya, ya, worshipnya begitu dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi di dalam lubuk hatinya dia itu mengabdi kepada Mamon. Hatinya tuh bukan ditempati Tuhan, tetapi ditempati Mamon. Kita baca juga Matius 19 ayat 16 sampai 24. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sepanjang kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Ya, ucapan Tuhan ini bukan ucapan basa-basi, tetapi itu betul. Memang terjadi demikian. Kalau orang kaya itu ya terikat kepada kekayaannya, maka dia orangnya sangat baik sekali, segala hukum Taurat ya yang ke 5 sampai 10 semuanya dilakukan. Tetapi 1 sampai 4 diwujudkan dalam hal hartamu bagikan kepada orang miskin, kemudian kamu ya ikut aku menjadi muridnya Tuhan. Dia tuh punya kesempatan untuk menjadi muridnya Tuhan. Entahkah kelompok 70 atau yang lainnya, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi dia menjadi sedih karena dia orang kaya, hartanya banyak. Kemudian dia pergi mundur. Sehingga Tuhan berkata sangat sukar untuk orang kaya itu masuk kerajaan surga. Bukan tidak bisa, bisa. Tapi sukar. Karena dia adalah penyembah-penyembah mamon. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Nah jangan sampai kita ini sudah miskin ya menjadi penyembah mamon pula. Ya, artinya dengan harta kita yang kecil itu kita ini menyembah mamon. Ya. Jadi ucapan Tuhan Yesus di dalam Matius 19 ayat 23-24 ini itu bukan perkara main-main, bukan cuma sekedar ayat yang dibaca kemudian aku tidak suka dengan itu. Oh nanti kalau dia hidup sampai akhir zaman dia harus memilih ya Wahyu 5 ayat 12 atau Wahyu 7 ayat 12 dan itu nanti menentukan nasibnya. Kalau memilih Wahyu 7 ayat 12 sekalipun dia itu sangat aktif, sangat giat, sangat ramai, heboh. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan dia masuk Great Tribulation ya. Kita akan membaca Zakaria pasal yang kelima. Kita baca ayat 1 sampai 7. Penglihatan ke-6, gulungan kitab yang terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah kepadaku, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Ya, gulungan kitab yang terbang, gulungan kitab itu panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Ini menunjuk kepada zaman gereja ya. Yang 2000 tahun itu ruang suci ya. Yang panjangnya 20 hasta, lebarnya 10 hasta. Ya, ruang suci tabernakel atau zaman gereja yang 2000 tahun itu sudah bisa baca Keluaran 26 ayat 15 sampai 37. Ruangan itu terbentuk dari papan-papan jenang yang ditata yang jumlahnya sangat banyak ya. Membentuk panjang 30 ya, lebar 10. Namun setelah dipasang pintu tirai dan pintu kemah itu terwujud menjadi ruang suci. Jadi pada zaman gereja, ini penunjuk zaman gereja. Terus. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya ia bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Terus. Penglihatan ke-7, perempuan dalam Bukan, gantang. ya itu dilangsungkan ayat 5 sampai 7 maksudnya. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang akan muncul itu. Lalu tanya aku, apa itu? Jawab. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Ayat 7, lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Terima kasih. Ya, silakan minum Pak Prosman dan semua jemaat juga silakan minum. Ya, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Ya,
Ini menunjuk pada zaman gereja. Yang panjangnya tadi, gulungan kitab panjangnya 20, lebarnya 10. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Jadi di dalam zaman gereja ini, Bapak yang kasih Tuhan ya, dalam zaman gereja yang 2000 tahun ini, setiap pencuri itu masih bebas dari hukuman. Dan semua orang yang bersumpah palsu itu masih bebas dari hukuman. Orang bersumpah palsu itu apa? Untuk menyungguhkan kebohongannya, dia bersumpah. Tidak berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, tetapi untuk menyungguhkan kebohongannya dia bersumpah. Jadi pencuri itu dalam zaman gereja masih bebas. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Saudara tidak usah takut pencuri-pencuri di bait Allah. Pada zaman gereja ini semua pencuri masih bebas. Orang yang suka bohong pun masih bebas. Tapi nanti ketika kita masuk kegenapan kitab Wahyu, kita masuk penyucian pendamaian 2 tahun untuk Efesus sampai Laodikia, ataupun mungkin ya di antara kita ada yang gagal di dalam penyucian yang pertama, masuk penyucian yang kedua. Kalau penyucian yang pertama itu berhasil, dia akan mempersembahkan kekayaannya. Tapi kalau dia tidak mempersembahkan kekayaannya, mungkin dia masuk penyucian yang kedua di dalam kegerakan kuda putih di mana 7 meterai dibuka. Bapak yang kasih Tuhan. Maka dia tetap mempersembahkan 7 perkara. Wahyu 7 ayat 12. Maka dia harus masuk Great Tribulation. Jadi pada zaman gereja ini pencuri masih bebas. Ya, orang yang bersumpah palsu untuk menutupi kebohongannya juga masih bebas. Kemudian di sini katakan ada penglihatan yang lain lagi, ya. Ayat 4, aku telah menyuruhnya keluar, demikian firman Tuhan semesta alam, supaya ia masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkan baik kayu maupun batunya. Kayu dan batu itu menunjuk kepada bangunan rumahnya. Jadi kutuk ya atas pencuri dan orang yang bersumpah palsu itu nanti akan bermalam, akan diam, akan nginep. Ya bermalam sampai lama, sampai zaman gereja itu selesai. Lah si pencuri itu, Bapak yang kasih Tuhan, diam-diam merusak kayu dan batu, merusak bangunan rumah tadi, sehingga tidak bisa nanti masuk Wahyu pasal 4 bait Allah. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ayat 5, tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya, coba layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Katanya di sini ya, lalu ditanyaku apa itu? Jawabnya yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Jadi gantang itu merupakan kejahatan, kefasikan dari seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Sekarang penglihatan ke-7, mari Pak Rosman. Ayat 8 sampai ayat yang terakhir, sampai ayat 11. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu dorongnya lah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnya lah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat, tampak tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Ya, sebelum nanti kita balik lagi ke sini, dibaca Kejadian 10 ayat 10. Kejadian 10 ayat yang ke-10. Mula-mula kerajaannya berdiri di Babel, Erek dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Nah, jadi kerajaan-kerajaan yang dibangun Nimrod itu ada Babel, ada Erek, ada Akad, itu dibangun di tanah Sinear. Ya, kemudian kita baca
Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke selanjutnya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balakan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi Babel ya itu didirikan di tanah Sinear. Ya, kita balik kepada Zakaria tadi. Zakaria pasal yang kelima. Ayat 8 dan seterusnya. Ya, jadi gantang itu bicara tentang kejahatan dari seluruh negeri. Gantang itu bicara tentang kefasikan. Nah, kemudian di dalam gantang itu ada perempuan. Ya. Nah, perempuan tadi setelah perempuan itu masuk ditutup. Ya, ditutup. Kemudian itu dibawa terbang ya ke tanah Sinear ya untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu, dan apabila itu selesai maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. Ini untuk nubuatan Wahyu pasal 17 dan 18. Babel besar, gereja palsu akhir zaman. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang disebut sebagai kejahatan seluruh negeri, kefasikan. Ya, yang asal mulanya perempuan tadi ditaruh di gantang. Tentang gantang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita akan membaca di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 36. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Ya. Dikatakan gantang itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut eva. Ya, gantang itu suatu alat untuk mengukur. Ukurannya itu 36 liter. Jadi kan besar, sehingga perempuan tadi bisa duduk di dalamnya, kemudian ditutup dengan timah, kemudian dibawa ke tanah Sinear untuk dibangunkan rumah di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Segomer itu 1/10 eva. Jadi satu gomer jatahnya orang Israel untuk mendapatkan mana itu, setiap orang itu jatahnya 3,6 liter. Itu 1/10 eva. Berarti kalau 1 eva itu berisi 36 liter. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bisa memahami dan diurapi Roh Kudus, berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya pencuri di rumah Tuhan sekarang ini masih bebas. Orang yang suka bersumpah palsu di dalam gulungan yang ukurannya 20x10 sekarang ini masih bebas. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang tidak berpuluhan masih bebas. Orang tidak memperhatikan semuanya dimiliki.
Kalau 1 eva itu berarti kan 36, berarti kan tidak ada yang diberikan. 36 liter itu full, tidak ada perpuluhannya. Lah itu satu kefasikan. Ya, itu satu kefasikan dan itu kejahatan seluruh negeri. Artinya seluruh negeri itu melakukan hal seperti itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan itu nanti akan dibawa ke Sinear, akan dibangunkan rumah untuk perempuan yang di dalam epah tadi, yang di dalam gantang tadi. Nah, ketika waktu yang jumlah menurut gulungan kitab tadi 20 kali 10 itu sudah selesai, maka kita harus berhadapan dengan pengadilan dari kegenapan kitab Wahyu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi persumbalan kekayaan itu begitu penting, begitu utama. Sekarang masih aman, tapi masuk kitab Wahyu, sudah tinggal pilih. Wahyu 5 ayat 12 atau Wahyu 7 ayat 12. Sekarang masih aman, semuanya membuat semuanya itu aman. Sekarang ini persoalan persepuluhan semuanya membuat itu ditiadakan. Hamba Tuhan yang masih mengeterapkan itu menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan bullying, Bapak yang kasih Tuhan. Ya seperti Zakaria 5 ayat 3 tadi. Pencuri masih aman. Orang yang bersumpah dusta masih aman. Tapi nanti kalau kita masuk kegenapan kitab Wahyu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang tidak terbiasa, orang yang tidak terlatih melepas hartanya, ya nanti akan bersikap seperti anak muda yang kaya raya tadi. Dia baik. Sama orang tuanya hormat. Dia tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, tidak menginginkan barang orang lain. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi dia adalah penyembah Mamon. Dia penyembah Mamon. Untuk move on atau beralih dari zona nyaman menikmati hasil curian, itu perlu perbaikan tirai daging, perlu pelatihan. Perlu pelatihan. Kalau saudara tidak dilatih, saudara tidak mungkin nanti diberkati. Oh, iki kalau nanti semuanya datang, di antaranya ada nenek moyang saudara, anak-anak saudara, semuanya memberikan uang. Kemudian saudara harus melakukan Wahyu 5 ayat 12. Oh, iki duit-duitku dhewe iki, nggone nenek moyangku, iki warisane keluargaku sing nang surga. Bapak kasih Tuhan. Nanti secara diam-diam ada malaikat yang mencatat dan kita masuk di dalam bilangan Wahyu pasal 7 ayat yang ke-12. Kita aman selama zaman gereja. Saudara aman selama zaman gereja. Tetapi memasuki kegenapan kitab Wahyu sudah tidak aman lagi. Dan orang itu kalau tidak dilatih tidak akan bisa apa-apa. Ujuk-ujuk tiba-tiba begitu nanti bisa semaput, sekarat, bisa mati. Kayak Ananias dan Safira. Ya, bersumpah palsu, ini sudah semuanya. Tetapi Rasul Petrus menegur, kamu mendustai Roh Kudus. Bukan lagi panatas, tapi pamungkas. Bapak Ibu ngasih Tuhan, bukan lagi panatas, tapi pamungkas. Kalau sekarang, saudara tidak perpuluhan, saudara aman-aman saja. Karena itu nubuatan. Saudara aman, ya, karena penghakiman belum dibuka. Tetap memasuki kegenapan kitab Wahyu, Wahyu pasal 1 ayat 7, ya, penghakimannya itu sudah dimulai. Bapak Ibu ngasih Tuhan, saudara mau menetapkan diri masuk Wahyu 5 ayat 12 atau 7 ayat 12, itu dimulai, dilatih, perlu dilatih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Pencuri, ya, itu stel, ya, stel. Kalau bahasa Ibraninya itu ganap. Definisinya yang pertama to thief. Thief itu artinya mencuri. To deceive. Deceive itu artinya menipu, mencurangi, membohongi, memperdayakan. To carry away. Artinya dibawa pergi, ya. Kemudian secretly bring, diam-diam membawa. Orang yang
mencuri di bait Allah itu ya tentu diam-diam dia membawanya. Kalau orang sudah tidur, waktu diperkirakan orang sudah tidur, tidak ada PA, anak kecil tidak berjaga, kemudian berjalan keliling di pastori, mengambil ini, mengambil itu, pencuri. Sekarang masih aman, sekarang masih aman. Kita tidak punya CCTV, tapi Tuhan punya malaikat yang bawa CCTV gede banget. Kalau tidak diperdamaikan, saudara akan mengalami kesulitan nantinya. Bapak yang kasih Tuhan, carry away, dibawa pergi. Ya, secretly bring, diam-diam membawa, steal away, mencuri, get by steal. Mendapatkan secara sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pencuri sekarang masih aman dalam zaman 2000 tahun ini. Tetapi ketika kita masuk masa penghakiman, masa penghukuman, saat kegenapan kitab Wahyu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau sudah tidak menyerahkan ke 7 perkara, Wahyu 5 ayat 12. Tadi dikatakan kita tidak punya kayu dan batu untuk membangun bait Allah. Karena pencuri itu akan nginep, ngerusak kayu kita, ngerusak batu kita. Bahan bangunan kita tuh dirusak. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekarang mungkin saudara masih bisa bersumpah. Aku kisus tenanan. Aku tuh begini-begini. Bersumpah untuk nutupi bohongnya. Tapi nanti kalau kita sudah masuk penghakiman dari 7 guru yang dipimpin malaikat Garuda. 70 penatua dan 490 penghulu yang akan melayani penyucian pendamaian. Bapak yang kasih Tuhan, saudara tidak bisa bersembunyi lagi. Saudara tidak bisa bersembunyi lagi. Saudara tidak bisa bersembunyi lagi. Kita tidak bisa bersembunyi lagi. Sekarang masih aman. Mumpung masih aman, nyolongo terus-terusan. Mumpung masih aman, jadilah pencuri di dalam bait Allah. Tetapi pencuri itu akan nginep. Saudara tahu nginep? Bermalam di rumah kita, merusak kayu dan batu kita. Sehingga kita tidak punya bahan untuk masuk pembangunan bait Allah. Gagal masuk Wahyu pasal 4. Bapak Ibu kasih Tuhan, gagal masuk Wahyu pasal 4. Saudara tidak bisa menyembunyikan kejahatan kita dengan worship. Ya. Kita tidak bisa menyembunyikan kejahatan kita dengan satu sembah yang sangat hebat. Itu thanksgiving. Itu Eukaristi. Itu ucapan syukur dalam bahasa-bahasa surga. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita tidak bisa menyembunyikan keadaan kita sebagai pencuri dengan worship yang sangat hebat. Sekarang masih aman, sekarang masih aman, sekarang masih aman. Selama 2000 tahun ini masih aman. Tetapi pencuri itu menginap di rumah kita, merusak batu dan kayu kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya saudara diberkati dengan Roh Kudus, sehingga saudara bisa paham, saudara bisa mengerti. Ya, persoalan kekayaan itu menentukan mati dan hidup. Karena kekayaan itu sama dengan itu mamon. Itu Tuhan yang minta disembah, itu Tuhan yang minta disembah, yang minta dikasih, minta disayang, jangan dibuang. Ya, enggak mau dibuang. Itu mamon, Bapak kasih Tuhan. Yang membuat umat Tuhan itu menjadi pencuri yang aman. Tetapi ganteng itu kan tadi dikatakan itu akan dibawa ke tanah Sinear. Ya. Nanti di sana, ini kan masih zamannya Zakaria. Zamannya Zakaria. Ya. Untuk sampai kepada pewahyuan kitab Wahyu itu masih ada waktu kurang lebih 5 tahun lebih. Maksud saya 500 tahun lebih. Ini nubuatan. Gantang itu ya dibawa ke tanah Sinear. Nanti akan dibangunkan rumah untuk dia. Si perempuan fasik. Itu gereja palsu Wahyu pasal 17 dan Wahyu pasal 18. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan. Jangan tetap aman menjadi pencuri di rumah Tuhan.
Karena waktu yang 2000 tahun itu hampir habis. Dan kita akan berhadapan dengan kegenapan kitab Wahyu. Kita harus menentukan sikap. Kita Wahyu 5 ayat 12 atau kita Wahyu 7 ayat 12 yang akan masuk Great Tribulation. Semoga Roh Kudus menjelaskan lebih jelas dan berbicara kepada kita masing-masing. Entahkah saat ini atau mungkin di dalam mimpi atau dalam penglihatan, saudara diingatkan, saudara ditegur dengan keras sampai saudara bertobat. Semoga Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian, tak mungkin ku mengelak. Judul